Lalu kira-kira dengan apa Abang bisa meyakinkan saya, Bang? Gimana? Bagaimana dengan apa Abang bisa meyakinkan saya untuk meninggalkan Kristen? Saya mau tanya apa? Oke. Ketika Yesus berkata dalam Markus 12:29, dengarlah Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah Anda percaya? Saya nggak tahu, saya nggak paham terlalu. Apakah Anda percaya dengan apa yang dikatakan Yesus? Kalau Yesus berkata, saya percaya karena saya mengimani Yesus. Iya, Yesus berkata begitu dalam Markus 12:29. Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Apakah Anda percaya Yesus berkata begitu? Begini saja, Abang Faruk. Nggak percaya. Ya, begini. Abang kan yang bilang katanya tolong yakinkan saya. Saya hanya cuma ingin penjabaran. Terus berikutnya, makanya dengarkan baik-baik. Saya Ito Faruk Hesti, kami juga keimanan kami dulu Kristen, dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beragama Kristen. Begitu kan? Kita setiap tanggal 25 Desember merayakan yang namanya kelahiran Yesus. Yang kita tahu sebenarnya kelahiran Yesus ini belum jelas adanya yang diceritakan di dalam kitab Bible. Oke, Gunung, selamat bergabung. Gunung. Iya, selamat bergabung. Selamat sore. Ya, Islam Kristen. Kristen saya, Bang. Oke, mau diskusi kita, Dinda? Diskusi sih begini, Bang. Saya nggak bisa diskusi karena saya ini nggak terlalu belajar Alkitab, nggak terlalu paham. Gitu. Kenapa masih Kristen? Nggak tahu Bible, kenapa masih Kristen? Ya. Lalu kira-kira dengan apa Abang bisa meyakinkan saya, Bang? Gimana? Bagaimana dengan apa Abang bisa meyakinkan saya untuk meninggalkan Kristen? Saya mau tanya apa? Oke. Ya, jangankan saya, Yesus aja meyakinkan Anda untuk meninggalkan iman Kristen. Anda nggak percaya. Apalagi saya. Contoh. Ketika Yesus berkata dalam Markus 12:29, dengarlah Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah Anda percaya? Saya nggak tahu, saya nggak paham terlalu. Apakah Anda percaya dengan apa yang dikatakan Yesus? Kalau Yesus berkata, saya percaya karena saya mengimani Yesus. Iya, Yesus berkata begitu dalam Markus 12:29. Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Apakah Anda percaya Yesus berkata begitu? Begini saja, Abang Faruk. Nggak percaya. Ya, begini. Abang Jangankan Faruk. saya, Yesus aja Anda bantah. Ini bikin sebuah kajian, bikin sebuah kajian pakai ayat-ayat Alkitab, naikkan sebagai sebuah lalu boleh dikaji baik secara ilmiah atau secara apa, lalu kalau itu bisa dibuktikan benar, saya mualaf. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan benar, saya tetap Kristen. Buat kajian ilmiah, buat kajian lalu dinaikkan ke ini bahwa saya pakai ayat Alkitab ini. Kajian saya ini kurang ilmiah apa, Dinda? Kurang ilmiah apa? Anda mengaku percaya Yesus. Ketika perkataan Yesus yang digunakan untuk meyakinkanmu, kau tolak. Bagaimana pula lagi dengan Quran? Ya, betul Abang Faruk, betul Abang Faruk. Abang bikin kajian lalu diuji. Kalau lewat ujian itu dan semua orang yang menguji itu mengakui, ya sudah, saya malah. Tapi kalau nggak mengakui, berarti saya tetap Kristen. Abang bikin kajian sama Mbak Nora ini semua pakai ayat-ayat Alkitab. Saya ini nggak tahu Alkitab, saya nggak paham Alkitab. Bikin kajian, lalu diuji kajian itu, dikumpulkan semua ayat Alkitab. Karena abang ini kan semua pakai kajian seperti apa? Maksud Dinda Gunung, kajian yang seperti apa maksudnya, Dinda? Kajian seperti apa maksudnya? Ya, dari ayat-ayat Alkitab yang menurut Abang Faruk, Mbak Nora itu Yesus mengatakan begini begitu, buat kajian lalu diuji. Supaya kan kalau diuji itu berarti otomatis ada orang yang punya basic yang belajar Alkitab, punya kemampuan itu segala macam kan ada di situ. Kalau bisa melalui, bisa lolos dari situ, saya mualaf. Tapi kalau nggak bisa lolos, abang murtad lah. Masalahnya gini, Dinda. Tidak ada umat Kristen yang pernah baca Alkitab.
Gak. Pendeta pun nggak ada yang pernah baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu sampai selesai, nggak ada. Ya karena abang baca, abang bikin kajian, angkat itu kajian itu, lalu di mana saya mau bikin kajian gitu loh. Iya, abang bikin kajian dari ayat-ayat. Saya tunjukkan Bible Anda saja. Anda saya paparkan Bible Anda. Kan di situ pasti ada. Ketika abang memaparkan, pasti ada orang-orang yang punya kompetensi di situ. Ya, Yesus mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Ini sesuai dengan ajaran yang ia sampaikan dalam kitab suci. Misalnya dalam Lukas 4:8 dan Matius pukul 4:10, ia mengutip, "Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ajaran ini juga sesuai dengan ajaran dalam Perjanjian Lama, seperti dalam Ulangan 6:4 yang menyatakan, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Tuh bisa menguji itu. Mungkin masuk sedikit itu. Ya, silakan. Bisa menguji itu. Ah, begini Bang Bisa Gunung, menguji. Bang Gunung, sebentar. Iya. Ya. Oke, ya kan? Nah, ini kita secara logika akal dulu ya, Pak ya. Yang kita keimanan kita kan landasannya kan dari Bible. Keimanan Bang Gunung dari Bible. Keimanan saya kan dari Al-Qur'an. Mbak Nora juga dari Bible. Imannya dari Bible juga. Keimanannya dari Bible juga. Bisa nggak Anda diam dulu ketika saya ngomong? Iya. Oke. Jadi begini, landasan keimanan kita ini kan dari kitab suci kita. Saya dari Al-Qur'an, Bang Gunung dari Bible. Untuk mengetahui bagaimana Tuhan itu, sifat-sifat Tuhan, dan semua hasil ciptaan Tuhan ini, dari mana? Dari kitab suci kita. Betul ya? Oke, terima. Kita tahu sesembahan kita dari kitab suci kita. Kita mengenal nama Tuhan kita dari kitab suci kita. Bagaimana caranya? Yaitu Allah mengutus hambanya yang itu disebut namanya Rasul atau Nabi. Paham ya? Ya. Karena Yesus pun juga menerima firman. Sama seperti baginda Rasulullah menerima firman. Nabi Musa menerima firman. Abraham menerima firman. Semua nabi-nabi menerima firman. Dan menyampaikan kepada pengikutnya. Udah paham ya? Dari situ sudah paham. Nah, firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi dan Rasulnya, itu ya salah satunya Tuhan memerintahkan kepada manusia itu hanya menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan, memperkenalkan dirinya. Tuhan tuh harus memperkenalkan dirinya kepada manusia agar manusia tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Tuhan yang memiliki juga nama. Paham ya? Itu dulu. Berikutnya Tuhan itu juga menjelaskan sifat-sifatnya. Salah satunya sifatnya itu dia memiliki sifat kemahaan. Maha menciptakan, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Nah, sifat kemahaan ini tidak bisa disandingkan dengan makhluk. Dengan ciptaannya, tidak bisa disamakan. Karena apa? Karena makhluk itu tidak memiliki sifat yang namanya kemahaan. Sifat Tuhan itu adalah kekal. Maha melihat, maha mendengar. Apakah manusia bisa maha melihat? Tidak. Manusia hanya bisa melihat. Makanya manusia mempunyai indera mata. Nah, jadi ya, kita mengetahui semua itu kan dari kitab suci kita. Nah, Bang Gunung tadi barusan mengatakan, saya kurang membaca Bible. Tapi yakinkan saya, bagaimana caranya saya masuk Islam? Nah, tadi Ito Faruk sudah mengasih tahu kan, Yesus mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah Ito Gunung menerimanya? Pasti Ito Gunung tidak akan menerima. Karena apa? Yang kalian terima Tuhan itu menjadi manusia. Sementara sebelum pun juga Yesus ada, Nabi Musa, Abraham, Lut, bahkan manusia pertama Adam tidak pernah mengatakan meyakini Tuhan itu bisa menjadi manusia. Ayat yang mendukung argumen mu'alaf Nora Aritonang ada di dalam Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Karena apa? Karena yang saya katakan tadi, Tuhan itu memiliki sifat yang kekal, yang tidak mungkin bisa disamakan dengan manusia, dengan makhluk. Karena Tuhanlah yang menciptakan makhluk. Sabar dulu, Bang. Tunggu dulu. Saya kalau ngomong tolonglah, Bang. Abang kan yang bilang katanya tolong yakinkan saya. Saya hanya cuma ingin penjabaran. Terus berikutnya, makanya dengarkan baik-baik. Saya Ito Faruk Hesti. Kami juga keimanan kami dulu Kristen, dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beragama Kristen. Begitu kan? Kita setiap tanggal 25 Desember merayakan yang namanya kelahiran Yesus. Yang kita tahu sebenarnya kelahiran Yesus ini belum jelas adanya yang diceritakan di dalam kitab Bible. Contoh satu,
Matius mengatakan, ya, Matius mengatakan orang Majus pada waktu itu, ya, mendapati Yesus itu sudah ada di dalam rumah dengan ibunya. Coba di sebuah rumah penginapan. Nah, di dalam Lukas, orang-orang para gembala itu mendapatkan Yesus terbaring di dalam palungan. Ini nggak jelas sebenarnya. Di dalam palungan apa di dalam rumah? Kalau di dalam palungan kalian mengatakan lahirnya di kandang domba. Sementara di dalam Matius sudah mendapati di dalam rumah. Nah, ujung-ujungnya kalian mengatakan begini. Oh iya, pertama dia dilahirkan di dalam kandang domba. Akhirnya dipindahkan lagi ke dalam rumah. Kan ujungnya seperti itu. Itulah yang namanya dikatakan asumsi. Karena apa? Tidak ada pernyataan yang sebenarnya Yesus sebenarnya lahirnya di mana sih? Oh, satu poin. Yang kedua, tanggal 25. Diambil dari mana? Dari mana? Bunda Maria apakah pernah mengatakan tanggal 25 Desember dia melahirkan Yesus? Tapi tiba-tiba kenapa dirayakan hari kelahiran? Bang Gunung harus ingat, orang Advent ataupun saksi Jehovah itu tidak merayakan kelahiran Yesus. Tidak merayakan. Kenapa mereka tidak merayakan Natal? Karena mereka tidak mengakui bahwa Yesus lahir tanggal 25. Data tidak ada. Kalau yang mau ditanyakan, ya datanya lah sama Bapak Pendeta. Nah, ujungnya begini. Keimanan Kristen ini hanya mengikuti. Mengikuti. Ya tanggal 25, tanggal 25. Hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa hari Minggu kalian gereja? Perpuluhan itu untuk suku Lewi. Kenapa gereja menetapkan perpuluhan? Nah ini semua dari mana? Begitu Bang Gunung. Saya tidak perlu mengajak Anda masuk Islam. Karena apa? Hidayah itu mutlak hanya milik Allah, diberikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Makanya orang yang mualaf itu adalah orang yang sangat spesial. Kayak begini, dulu kita ini bersikeras bahwa tetap Yesus Tuhan Juru Selamat. Tetapi ketika Allah memberikan kebenaran, kita mau menerima kebenaran, menjemput hidayah, ya sekarang jadi begini. Bahwa kami mengikuti ajaran-ajaran dari Yesus. Ingat, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya mengakui bahwa Allah saya itu Tuhan yang Esa. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Ya teman-teman, argumen mu'alaf Nora berdasarkan ayat yang tertulis di dalam Bible kepunyaan Pendeta Gunung yang ada dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan di dalam kitabnya Musa, Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa hidup melihat wajahku. Itu kata Tuhan kepada Musa. Nah, sekarang orang Kristen berharap Tuhan itu bisa dilihat. Ketika Tuhan itu sudah bisa menjadi manusia, Tuhan itu harus dimatikan supaya ia menjadi Tuhan. Manusia itu harus dimatikan. Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9, sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dan sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 35 apa dikatakan juga? Kristus itu manusia yang kamu salibkan itu, ya, sudah kamu jadikan Tuhan dan Kristus. Jadi, manusia ini harus mati dan bangkit baru dia bisa jadi Tuhan. Musa tidak meyakini Tuhan bisa mati. Islam tidak meyakini Tuhan bisa mati. Yahudi tidak pernah mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia. Islam tidak pernah mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia. Kenapa Kristen selalu ngotot Tuhan itu harus menjadi manusia? Itu saja yang dipikirkan. Dari satu saja, Yesus dilahirkan tanggal 25, dari mana datanya? Tunjukkan sama saya. Umur 12 sampai 29 tahun, kemana saja dia? Nggak dijelaskan. Silakan, Bang Gunung. Ya, Mbak Nora, begini Mbak Nora, saya sudah sampaikan tadi awal ketika saya naik. Saya ini kan saya tidak belajar Alkitab, saya tidak banyak firman, juga banyak firman Tuhan yang saya tidak pahami. Makanya saya bilang sama Mbak Nora, sama Bang Faruk, buat kajian, kumpulkan semua ayat-ayat itu, bikin satu buku atau apa sih, naikkan ke contohnya, kasih ke Menteri Agama, diuji materialnya. Kalau itu pastikan dipanggil, ada pendeta juga yang datang menguji material. Kalau itu lolos dan kita pakai, saya mualaf. Makanya itu tadi saya bilang saya nggak belajar kitab. Saya sudah mendengarkan apa yang Mbak Nora ceramahin tadi, dirangkumkan dalam sebuah buku bahwa dipatahkan nih dari Injil ini, rampungkan, naikkan, diuji kekuatannya. Kalau pastikan di situ diuji, ada pendeta yang datang, semua bisa diuji. Kalau itu bisa dipatahkan, kan pasti otomatis itu tidak bisa kami pakai sebagai pembelajaran. Tapi kalau bisa diuji dan itu benar, otomatis kami pakai, saya malah. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih ya.
Ngerti kok itu? Ngerti kok maksud dia apa? Dia ngomong apa ngerti kok itu? Itulah dapurnya Oten ini. Bahkan dia nggak berikan kita kesempatan gitu loh, bertanya gitu loh. Aku ngerti Bang Faruk. Kita ngerti atau nggak kita apa dibilang dia? Main pigi-pigi aja dia, cobalah. Aku ngerti yang dibilang dia. Katanya, kalian buktikan dulu. Itu yang keluar dari selangkangan Tuhan apa manusia? Kalau itu terbukti manusia, dia mualaf. Itulah maksud dia kira-kira.